Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Muharani dengan NIM 7212220001. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian anggaran itu apa. Nah, ternyata anggaran dan penganggaran itu memiliki arti yang berbeda. Jika anggaran adalah rencana keuangan yang dibuat untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Anggaran ini berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang akan terjadi selama periode tersebut. Sedangkan penganggaran adalah aktivitas yang terus-menerus, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran atau budget cycle. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran sektor publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan proses pengelolaan sumber dana yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas. Sedangkan anggaran sektor publik adalah suatu proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pentingnya anggaran sektor publik itu. Anggaran sektor publik memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Berikut beberapa alasan mengapa anggaran sektor publik itu penting. Yang pertama, anggaran sektor publik dapat menentukan arah pembangunan. Anggaran sektor publik membantu pemerintah menentukan arah pembangunan nasional dengan mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas. Yang kedua, anggaran sektor publik menjamin ketersediaan dana. Anggaran sektor publik memastikan tersedianya dana untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, anggaran sektor publik meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Anggaran sektor publik membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Anggaran sektor publik membantu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan sumber daya secara adil dan merata. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama adalah alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, alat pengendalian. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian adalah memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal. Fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, sebagai alat politik. Pada sektor publik, fungsi anggaran adalah alat politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, ada alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan, dan anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, ada alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, sebagai alat motivasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menemukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Dan yang terakhir, anggaran berfungsi untuk alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran sebagai ruang publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPRD atau DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip anggaran. Yang pertama ada prinsip otorisasi oleh legislatif.
Setiap pengajuan anggaran publik untuk kegiatan operasional pemerintahan, anggaran harus terlebih dahulu mendapat otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, ada prinsip komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, ada prinsip keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, ada prinsip non-discretionary appropriation, yang artinya jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya ada prinsip periodik. Anggaran yang disusun harus merupakan suatu proses yang periodik. Maksudnya, bahwa anggaran tersebut harus berkala, yaitu dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, ada prinsip akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, ada prinsip jelas. Anggaran yang disusun hendaknya diungkapkan secara sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Kejelasan anggaran merupakan salah satu bentuk dari wujud transparansi publik. Dan yang terakhir, ada prinsip diketahui publik. Anggaran yang disusun untuk tahun berjalan harus diinformasikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat tahu anggaran tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang berjalan di periode tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik itu ada dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah anggaran untuk membiayai kegiatan rutin organisasi seperti gaji pegawai, pemeliharaan aset, dan biaya operasional lainnya. Yang kedua, ada anggaran modal. Anggaran modal ini adalah untuk membiayai pembelian aset baru seperti pembangunan gedung, peralatan, dan infrastruktur lainnya. Nah, selanjutnya lagi, saya akan menjelaskan siklus anggaran. Yang pertama, ada tahap persiapan. Tahap ini membantu organisasi mempersiapkan anggaran yang sesuai dengan rencana strategis organisasi. Dalam tahap persiapan, arahan dari pimpinan atau dewan pembina akan ditindaklanjuti oleh unit kerja atau program melalui pengajuan desain program. Yang kedua, ada usulan atau masukan. Setelah arahan diterima, unit kerja atau program akan mengusulkan masukan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Masukan ini akan diperbaiki dan disesuaikan dengan rencana strategis organisasi. Yang ketiga, ada ratifikasi. Tahap ini merupakan tahap pengesahan anggaran yang telah dibuat. Ratifikasi akan dilakukan oleh pimpinan atau dewan dan akan disahkan jika anggaran sesuai dengan rencana strategis organisasi dan masukan dari unit kerja atau program. Yang keempat adalah pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan akan dilakukan oleh unit kerja atau program dan akan dilakukan dengan baik jika ada sistem informasi dan pengendalian yang baik. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Tahap ini merupakan tahap untuk memantau dan mengevaluasi kinerja anggaran yang telah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh manajer keuangan dan akan dilakukan dengan baik jika ada sistem informasi dan pengendalian yang baik juga. Dan yang keenam, ada pelaporan atau reporting. Tahap ini merupakan tahap untuk membuat laporan tentang kinerja anggaran yang telah dilaksanakan. Laporan akan diterima oleh pimpinan organisasi atau dewan dan akan digunakan untuk evaluasi dan pengendalian kinerja anggaran. Nah, setelah membahas konsep dari anggaran pada instansi pemerintahan tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapatan asli daerah.
Pendapatan asli daerah diperoleh dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Peraturan mengenai penyesuaian tarif retribusi telah mengalami beberapa kali perubahan dan saat ini menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019. Dalam peraturan bupati tersebut diatur besaran tarif retribusi sebagai berikut. Seperti yang ada di PPT ini, di sini disebutkan bahwa di daerah kawasan Pantai Parangtitis, Pantai Depok, Pantai Samas, Goa Cemara, Patehan, Kuaru, Pandasimo, dan Pandasimo Baru itu memiliki tarif yang sama, yaitu pada hari biasa sekitar 9.750.000 dan hari weekend juga begitu. Nah, di kawasan Goa Selarong dan Goa Cermi itu lebih murah. Tiket masuknya itu sekitar 5.750 di hari biasa dan di hari weekend. Dan untuk fasilitas tempat rekreasi setiap 6 jam itu pada hari biasa ada 150.000, sedangkan pada hari weekend itu dikenakan tarif 250.000. Nah, dari besaran retribusi tersebut didapatkan bahwa pagu anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sebesar 14.553.650.250 rupiah. Sedangkan realisasinya adalah 13.385.022.250 rupiah. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pendapatan asli daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021. Dan sekarang saya akan menjelaskan belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021. Belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang atau jasa. Sedangkan belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan irigasi dan jaringan. Pagu anggaran belanja daerah pada Dinas Pariwisata tahun anggaran 2021 maksud saya sebagai berikut. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa belanja operasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sekitar 14.468.428.056 rupiah. Belanja pegawainya sekitar 6.502.271.878 rupiah dan belanja barang dan jasa itu sekitar 8.366.156.178 rupiah. Sedangkan belanja modal itu terdapat 1.877.182.822 rupiah. Belanja modal dan peralatan mesin itu sekitar 37.800.000 rupiah. Belanja modal dan gedung bangunan itu sekitar 1.482.853.582 rupiah dan belanja modal jalan irigasi dan jaringan itu sekitar 356.529.240 rupiah. Jadi jumlah belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021 adalah 16.745.610.878 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021. Nah, bisa kita lihat data anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2021.
Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 13.385.252.250 rupiah atau 91,91% dari target pendapatan sebesar 14.563.650.250 rupiah yang secara keseluruhan terdiri dari pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dari pagu anggaran belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD perubahan tahun anggaran 2021 sebesar 16.745.610.878 rupiah. Realisasinya mencapai 16.116.712.416 rupiah atau sekitar 96,24% dari pagu anggaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rincian realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi tempat rekreasi. Nah, bisa kita lihat dari PPT ini adalah rincian realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang diperoleh dari tempat rekreasi yang saya sebutkan tadi. Nah, pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi tempat rekreasi yang paling tinggi berasal dari kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Dan juga bisa kita lihat bahwa realisasi mencapai 11.424.500.000 rupiah atau 97,85% dari pagu anggaran, yaitu sekitar 11.778.000.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan rincian realisasi anggaran belanja daerah yang merupakan belanja operasi, meliputi yang pertama ada belanja pegawai yang mana pagu anggarannya sebesar 6.502.271.878 rupiah dan realisasinya sekitar 6.199.992.667 rupiah. Dan yang kedua ada belanja barang dan jasa. Pagu anggarannya itu sekitar 8.366.156.178 rupiah dan realisasinya itu 8.053.077.389 rupiah. Nah, jumlah pagu anggarannya itu sekitar 14.868.428.056 rupiah dan realisasinya itu maksud saya yaitu 14.253.070.056 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan rincian realisasi anggaran belanja daerah yang merupakan belanja modal. Tadi kan saya sudah menjelaskan belanja operasi nih. Sekarang kita akan membahas belanja modal, meliputi belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Total realisasi belanja modal itu sekitar 1.843.642.360 rupiah atau 99,28% dari pagu anggaran, yang mana pagu anggarannya adalah 1.877.182.822 rupiah. Nah, yang terakhir, setelah tadi saya ada menjelaskan tentang konsep anggaran dan analisis anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021, sampailah kita kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi juga adalah anggaran adalah suatu rencana keuangan yang dibuat untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Anggaran ini berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang akan terjadi selama periode tersebut.
Dan realisasi pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021 adalah 13.385.022.250 rupiah atau 91,91% dari target pendapatan, yang mana pendapatannya sebesar 14.563.650.250 rupiah. Sedangkan realisasi belanja daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2021 adalah 16.712.416 rupiah atau 96,24% dari pagu anggaran, yang mana pagu anggarannya sebesar 16.711.610.878 rupiah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.